Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mendukung percepatan program naturalisasi untuk atlet sepak bola wanita. Komisi X DPR RI menyetujui pemberian status warga negara Indonesia (WNI) terhadap 4 pesepak bola perempuan keturunan Indonesia. Keempat pesepak bola putri tersebut Felicia Victoria De Zeeuw, Iris Joska De Roo, Isa Gusce Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon. Rapat digelar di ruang rapat Komisi X DPR RI Gedung DPR Jakarta Pusat kemarin. Rapat dilakukan bersama Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketua PSSI Erick Thohir. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Felicia Victoria De Zeeuw, Iris Joska De Roo, Isa Gusce Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon, kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifaz Jaifudian dalam rapat tersebut. Berdasarkan keputusan rapat Komisi X, status warga negara keempat pesepak bola ini disetujui untuk dibawa ke paripurna besok. Keputusan ini telah berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Hasil rapat kerja kali ini disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI esok 27 Mei 2025 untuk diambil keputusan, sebutnya. Sebelum ini, pemerintah dan PSSI juga telah menggelar rapat permohonan naturalisasi dengan Komisi 3 Tris DPR RI. Komisi 3 Tris DPR RI juga menyetujui permohonan naturalisasi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan naturalisasi dilakukan untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia. Erick menyampaikan PSSI ingin membangun sepak bola tanpa ada perbedaan antara timnas putra dan putri. Karena itu, ketika sepak bola wanita kita mati suri beberapa tahun yang lalu, kita 2 tahun terakhir terus punya komitmen bangun prestasi sepak bola wanita sama dengan pria, kata Erick. PSSI undang Jairo Ridewal saksikan laga Indonesia versus China di SUGBK, proses naturalisasi segera dimulai. PSSI mengambil langkah strategis dengan mengundang Jairo Ridewal, bek tengah Royal Antwerp, untuk menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut segera memasuki tahap finalisasi setelah sebelumnya tertunda karena kendala administratif. Dukungan langsung dari PSSI dan pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengonfirmasi undangan ini sebagai bagian dari upaya mempercepat integrasi Ridewal ke skuad Garuda. Kami ingin Jairo merasakan langsung atmosfer dukungan fans Indonesia. Ini langkah penting sebelum kami menyelesaikan proses naturalisasinya, ujar Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebelumnya sudah menjalin komunikasi intensif dengan Ridewal juga menyambut positif kedatangannya. Dia pemain berkualitas dan kami yakin dia bisa memberi dampak besar buat tim. Sekarang tinggal menunggu proses hukumnya selesai, kata Kluivert. Meski antusiasme tinggi dari kedua belah pihak, PSSI mengakui bahwa naturalisasi Ridewal menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan kasus Maarten Paes. Kendala utama terletak pada dokumen kewarganegaraan dan sejarahnya yang pernah membela timnas Belanda di kualifikasi Euro 2016. Namun, PSSI optimistis bisa menemukan solusi setelah berkonsultasi dengan tim hukum internasional. Kami tidak ingin terburu-buru tetapi juga tidak mau kehilangan pemain sekaliber Jairo, tambah Arya Sinulinga, Exco PSSI. Harapan besar dari publik. Kedatangan Ridewal ke SUGBK diharapkan bisa memacu semangat timnas sekaligus meyakinkan FIFA bahwa pemain ini serius ingin membela Indonesia. Jika semua berjalan lancar, dia bisa segera memperkuat Garuda dalam laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. PSSI akan mempercepat pengajuan dokumen ke Kemenkumham dan FIFA.
Jika lolos, Ridewal bisa debut pada laga uji coba berikutnya atau kualifikasi Piala Dunia. Dengan komitmen kuat dari semua pihak, harapan besar tergantung pada penyelesaian administrasi yang kini sedang diprioritaskan. Semoga ini menjadi awal baru bagi Timnas Indonesia. Selamat datang Pascal Struijk di Timnas Indonesia, ini bisa bikin Cina ketar-ketir. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib dua tim yang kini berada dalam tekanan besar. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, China berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas laga ini, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di China dan Belanda. Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang 91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh lini belakang Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya berharap masuk dalam skuad Timnas Belanda. Namun, persaingan ketat di lini pertahanan Oranje membuat peluangnya menipis. Kini, pintu menuju Timnas Indonesia terbuka lebar, apalagi setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menjamu Oxford United pekan lalu. Langkah tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial ke depan. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu China dan Jepang pada Juni mendatang. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media China. Media lokal di sana menilai bahwa kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang China untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon. Ayah Pascal Struijk bocorkan pelatih Timnas sudah hubungi sang anak. Rumor Timnas Indonesia akan dibela oleh bek Leeds United, Pascal Struijk tengah menghangat. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia dari Belanda. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frans Struijk dan Francis Weidemuller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak Casper Struijk juga berprofesi sebagai pesepak bola meski di level amatir. Pascal Struijk sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Casper keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis, mengaku bahwa Casper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola. Meski di awal-awal, Pascal Struijk tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun jalan karier Pascal dan Casper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struijk, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans, seperti dilansir dari Headcrunch Online, NL. Kedua anak laki-laki saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Casper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Casper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Karier Pascal bersama Ajax terus menanjak hingga ia mendapat tawaran dari Leeds United.
Hal ini juga kata Friends membuat sang anak dihubungi oleh pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez. Menurut Friends, Martinez meminta kepada Pascal Struijk untuk membela Belgia. Hal ini karena Pascal lahir di Deurne, Belgia. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Friends. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Meski kemudian Pascal Struijk menolak Belgia dan sempat ikut seleksi masuk tim Belanda, namun tak masuk ke skuad Orange di Piala Dunia 2022 lalu. Dalam sesi wawancara dengan salah satu media Belanda 5 tahun lalu, Pascal Struijk belak-belakan soal garis keturunan Indonesia yang ia miliki. Menurut Struijk, kakek dan neneknya datang ke Belgia dari Indonesia. Struijk dalam wawancara itu mengatakan bahwa kakek dan neneknya pergi meninggalkan Hindia Belanda. Pascal Struijk tak menampik bahwa ia terkadang memiliki koneksi dengan Indonesia. Lebih menariknya, Struijk di kesempatan itu juga sempat mengatakan bahwa ia mengenal pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati, dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Dokumen Jairo Ridewal ditemukan PSSI. Profil pemain keturunan Indonesia yang dikaitkan dengan timnas Garuda. Jairo Ridewald adalah pemain sepak bola profesional kelahiran Belanda 9 September 1996 yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berketurunan Belanda Ambon. Ayahnya berasal dari Suriname. Pemain berposisi gelandang bertahan, bek tengah ini pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Karier klub dan prestasi, Ajax Amsterdam 2014-2017, meraih gelar Eredivisie dan runner-up UEFA Europa League. Crystal Palace 2017-2024, tampil 96 kali dengan 3 gol dan 1 assist. Royal Antwerp 2024 sekarang. Kontraknya terancam tidak diperpanjang akibat cedera dan performa kurang memuaskan. Kaitan dengan timnas Indonesia, regulasi FIFA.
Meski pernah 3 kali membela timnas Belanda senior kualifikasi Euro 2016, ia masih memenuhi syarat untuk pindah federasi ke Indonesia karena caps-nya didapat sebelum usia 21 tahun, bukan pertandingan resmi level A Piala Dunia, Piala Eropa. Minat PSSI. Pelatih Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menaturalisasi Riedewald guna memperkuat lini tengah timnas Indonesia. I can say one name perhaps, it's Jairo Riedewald. Speaking with him and we're trying to get him neutralized as soon as possible. Potensi kontribusi untuk timnas pengalaman Eropa, bekal bermain di Liga Premier dan Eredivisie bisa meningkatkan kualitas pertahanan Garuda. Versatilitas, bisa berposisi sebagai gelandang bertahan, bek tengah atau bek kiri. Proses naturalisasi tertunda hingga minimal Juni 2025 akibat kendala administratif. PSSI masih berupaya menyelesaikan masalah dokumen, tetapi tidak ingin memaksakan proses ke FIFA. Jika berhasil dinaturalisasi, Riedewald akan menjadi pemain naturalisasi grade A seperti Jay Itzes atau Tom Hai yang bisa menjadi game changer untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo kirim kabar, skema Pastor dijalankan. Jika ada sorak-sorai supporter yang tak pernah lelah meneriakan timnas Garuda, maka ada yang tak pernah lelah bergerak, tak terlihat memperjuangkan kepentingan tim nasional juga. Dan tentu saja Erick Thohir adalah orangnya. Melihat sebuah peluang emas timnas Indonesia menuju Piala Dunia, beliau berjuang habis-habisan sampai bolak-balik melakukan lobby-lobby. Salah satu yang paling sering digunakan untuk mendapatkan keadilan dari FIFA dan kini kembali Erick Thohir lakukan demi meringankan kartu kuning yang diterima Maarten Paes. Selain itu, Erick Thohir sendiri masih terus mengupayakan kekuatan dari dalam skuad para pemain keturunan masih terus diharapkan, namun sekarang tak hanya ketergantungan dari Belanda, dari Jerman pun entah bagaimana ceritanya terus bermunculan juga, hingga sekarang sudah sekitar 3 pemain keturunan Jerman yang menyatakan eligible buat membela Garuda. Sebelum fokus mencari pemain keturunan baru, Erick Thohir sangat memperhatikan kondisi skuad Garuda yang sudah ada sekarang. Beliau sangat detail menyelami perannya sebagai Ketua Umum PSSI yang memprioritaskan kondisi timnas, terutama efek-efek samping setelah match day yang biasanya muncul. Salah satunya soal kartu kuning Maarten Paes yang sudah 2 kali dikoleksi saat menghadapi Saudi dan terbaru Bahrain, sehingga bisa-bisa absen versus China. Selain fokus membenahi tubuh Garuda, Erick Thohir belakangan ini juga sering angkat bicara soal pemain keturunan. Mengingat banyaknya diaspora yang ingin pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, apalagi dengan tim kepelatihan yang aktif, kini pemain keturunan lebih mudah menampilkan aksi mereka agar dilirik. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi, saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ungkap Ketum PSSI. Menariknya kini diaspora tak hanya datang dari pemain keturunan Belanda, namun kali ini trio berbakat muncul dari Jerman membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Pemain Bundesliga jebolan Leverkusen ini bisa langsung bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia nampaknya kembali akan ketiban rezeki nomplok. Sebab salah satu pemain kelas Eropa, jebolan Bayer Leverkusen bernama Reno Mons, bisa langsung memperkuat Garuda tanpa perlu proses naturalisasi. Rumor timnas Indonesia kembali berpotensi memperkuat skuadnya dengan kehadiran pemain jebolan Eropa kembali mencuat. Kali ini perhatian tertuju pada Reno Mons, mantan bek Bayer Leverkusen yang saat ini bermain di Bundesliga 2 Jerman. Menariknya, pemuda berusia 18 tahun itu dapat bergabung dengan timnas Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi. Meine Mama den Beruf naturalisasi. aber relativ früh aufgegeben. Ich bin dann das 3. Kind und dann sind wir halt Reno Mons dapat menjadi opsi untuk memperkuat timnas Indonesia jika ia tertarik tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Meski tidak memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang merupakan warga Jerman, tetapi Reno bisa dinaturalisasi melalui proses tempat lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Fakta ini dapat dimanfaatkan agar ia bisa bermain untuk timnas Indonesia tanpa perlu naturalisasi.
Menurut FIFA, pasal 7 pemain yang lahir di suatu negara berhak membela tim nasional negara tersebut tanpa harus melalui naturalisasi. Dengan dasar prinsip itu, Reno Munz otomatis merupakan warga negara Indonesia. Sekedar informasi, Reno Munz merupakan produk Akademi Bayer Leverkusen, salah satu klub ternama di Jerman. Reno Munz diketahui lahir di Jakarta. Tepatnya, dia lahir pada 2 Oktober 2005. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Reno Munz yang masih berusia 18 tahun saat ini pun bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Lah hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. DPR kasih restu timnas Indonesia kedatangan 3 pemain naturalisasi tapi PSSI belum mau berhenti. Komisi 3 Das Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberi restu kepada PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ini jadi kabar baik bagi penggemar sepak bola di tanah air karena bukan cuma satu nama yang disetujui DPR RI untuk dinaturalisasi menjadi penggawa timnas Indonesia. Total ada 3 pemain. Restu untuk melakukan naturalisasi diberikan kepada PSSI oleh Komisi 13 DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan PSSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Jayden Oosterwolde akui sudah ada kontak dengan PSSI. Akan jalani naturalisasi dalam waktu dekat. Pemain keturunan Indonesia yang kini membela klub raksasa Turki Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan publik sepak bola di Indonesia, mengingat PSSI terus aktif memburu dan melakukan naturalisasi kepada pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jayden menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang mendekatinya, tetapi juga timnas Suriname. Meski mendapat 2 tawaran untuk memperkuat tim nasional, bek kiri berusia 24 tahun tersebut mengaku belum membuat keputusan lantaran dirinya masih memiliki harapan besar untuk bisa bermain bersama timnas Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, kata Jayden. Jayden tidak menampik adanya komunikasi dari PSSI, namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada agenda untuk berpindah kewarganegaraan atau bermain untuk negara lain selain Belanda. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Jayden juga bersikeras untuk bisa menunggu kesempatan dirinya untuk bisa dipanggil oleh Ronald Koeman selaku pelatih kepala timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri tengah menikmati kariernya di kompetisi Eropa. Bersama Fenerbahce, ia tampil reguler dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belanda suatu saat memberikan kesempatan kepada pemain berdarah Indonesia Suriname ini. Meski demikian, ketertarikan dari PSSI patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Keberhasilan mendatangkan nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix hingga yang terbaru adalah Ole Romeni menjadi bukti nyata langkah serius PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Kondisi ini membuat masa depan Jayden Oosterwolde masih terbuka lebar. Dengan usia yang masih tergolong muda, bukan tidak mungkin pada akhirnya Jayden memutuskan untuk membela Merah Putih. Meski saat ini belum menjadikan Indonesia sebagai prioritas, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya ia dapat mengubah keputusan jika tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda.